Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tim best project kami yang berjudul Analisis Penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada perusahaan PT Mimpi Cinta Surf. Adapun tim best project ini disusun oleh 3 orang anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, diikuti Saka Pranya Maharani, dan juga kedua rekan saya yaitu Nikade Chandra Mayuni dan juga Gita Muntas Rangkuti. Baik, langsung saja kepada presenter pertama, saya persilahkan. Perkenalkan, saya Gita Muntas Rangkuti dengan NIM akhir 196. Jadi di sini saya akan membahas pendahuluan. Di mana yang pertama yakni ada latar belakang. Jadi pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling signifikan dan berperan penting dalam pembiayaan pembangunan serta pengeluaran negara. Dalam upaya menciptakan pembangunan nasional yang berkelanjutan di berbagai sektor, kebutuhan dana yang besar menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menggali dan memanfaatkan potensi penerimaan pajak dari masyarakat guna mendukung keberlangsungan pembangunan tersebut. Salah satu kebijakan yang diimplementasikan adalah pajak penghasilan atau PPh. Ada beberapa jenis pajak penghasilan, salah satunya yakni pajak penghasilan final. Beberapa hal yang dikenakan pada pajak penghasilan final ini yakni bunga deposito, hadiah undian, sewa atas tanah atau bangunan, dan penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Jadi di PT yang akan kita bahas yakni PT Mimpi Cinta Surf adalah perusahaan yang berlokasi di Badung, Bali, Indonesia dan bergerak di bidang makanan dan minuman. Jadi perusahaan ini memiliki konsep usaha yang serupa dengan restoran pada umumnya dengan menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman untuk pelanggan. Selain itu, PT Mimpi Cinta Surf juga mengembangkan usahanya melalui penjualan produk retail seperti bahan makanan, pakaian, dan souvenir. Selain itu, perusahaan ini menjalankan berbagai jenis usaha. PT Mimpi Cinta Surf juga memiliki aset berupa tanah atau bangunan yang kemudian disewakan. Karena penyewaan tanah merupakan salah satu objek dari PPh Final Pasal 4 Ayat 2, sehingga PT Mimpi Cinta Surf perlu mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk dalam hal pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas penghasilan yang diperoleh dari aktivitas bisnisnya. Selanjutnya yakni ada rumusan masalah. Dari yang latar belakang tadi kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 di PT Mimpi Cinta Surf. Yang kedua, apakah penerapan PPh final pasal 4 ayat 2 di PT Mimpi Cinta Surf telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan yang ketiga, bagaimana dampak penerapan PPh final pasal 4 ayat 2 terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak di PT Mimpi Cinta Surf. Selanjutnya, tujuan penelitiannya juga ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui terkait bagaimana mekanisme penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 di PT Mimpi Cinta Surf. Yang kedua, untuk mengetahui kesesuaian penerapan PPh final pasal 4 ayat 2 di PT Mimpi Cinta Surf dengan peraturan pajak yang berlaku. Dan yang ketiga, bagaimana dampak penerapan PPh final pasal 4 ayat 2 terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak di PT Mimpi Cinta Surf. Selanjutnya yakni manfaat penelitian. Jadi yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti, yaitu bagaimana penerapan perhitungan dan pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2. Yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan pertimbangan kepada perusahaan tentang penerapan PPh final pasal 4 ayat 2. Dan yang terakhir, bagi pihak lain selain peneliti dan perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi serta sebagai referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian di masa yang akan datang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kajian pustaka dan juga kerangka konseptual.
Nah, di mana pengertian dari pajak penghasilan di sini, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam tahun pajak, apabila kewajiban subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai subjek pajak, di mana subjek pajak itu diatur dalam pasal 2 UU HPP. Subjek pajak itu terdiri dari orang pribadi, badan usaha tetap, dan juga subjek pajak badan. Nah, untuk penggolongan subjek pajak PPh ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu subjek pajak dalam negeri dan juga subjek pajak luar negeri. Untuk subjek pajak dalam negeri, menurut pasal 2 ayat 3 UU PPh, itu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, untuk subjek pajak luar negeri itu adalah menurut pasal 2 ayat 4 UU PPh, itu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai objek pajak penghasilan. Di mana objek pajak PPh ini diatur dalam pasal 4 ayat 1, di mana yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Untuk rinciannya itu terdiri dari penggantian, hadiah dari undian atau pekerjaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan, penerimaan kembali pembayaran pajak, dan juga bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Nah, selanjutnya yaitu pajak penghasilan yang bersifat final. Dana pajak penghasilan yang bersifat final ini merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan juga sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, jasa sewa tanah atau bangunan, hadiah undian, dan juga lain sebagainya. Nah, berdasarkan pasal 4 ayat 2 menerangkan bahwa terdapat penghasilan yang dapat dikenakan pajak bersifat final terdiri dari bisa penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya, bunga obligasi, surat utang negara, dan sebagainya. Lalu penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta, dan penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, berikutnya yaitu terkait dengan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, di mana untuk tarifnya ini terdiri dari dua, yaitu ada tarif umum dan juga tarif khusus. Nah, adapun untuk tarif umumnya di sini, yaitu pertama diatur dalam PP nomor 131 tahun 2000 dan KMK nomor 51 KMA 04 tahun 2001, di mana tarif sebesar 20% dikenakan atas bunga deposito atau tabungan, diskonto, sertifikat BI, serta jasa giro. Lalu untuk yang kedua yaitu tarif sebesar 10% dikenakan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada para anggotanya. Lalu yang ketiga yaitu tarif sebesar 10% dikenakan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak. Ini diatur dalam UU nomor 7 tahun 2021 dalam UU HPP. Lalu ada tarif sebesar 10% atas persewaan tanah dan bangunan, tarif 0 sampai 20% dikenakan atas bunga obligasi, dan tarif 25% dikenakan atas hadiah undian atau lotre. Untuk tarif lainnya diatur dalam yang pertama itu pasal 4 ayat 2 UPPH, yaitu pasal 4 ayat 2 UPPH dan PP nomor 16 tahun 2009. Selanjutnya yaitu PP nomor 132 tahun 2000, PP nomor 17 tahun 2009, dan seterusnya. Lalu adapun tarif khususnya di sini itu diatur dalam PP nomor 9 tahun 2022 atas jasa konstruksi. Di mana tarifnya yaitu sebesar 1,75%, 4%, 2,65%, 4%, yaitu dan 3,5% serta 6%. Nah, adapun perhitungan dan juga pembayaran pajak bagi penyewa tanah atau bangunan. Di sini bagi penyewa tanah atau bangunan diwajibkan ada 4 kegiatan yang wajib untuk dilakukan, yaitu yang pertama
melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan. Lalu, membuat bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 melalui aplikasi SPT PPh pasal 4 ayat 2. Yang ketiga, melakukan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong tersebut dengan terlebih dahulu membuat kode billing. Dan yang terakhir yaitu melakukan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 kepada DJP. Lalu, adapun kewajiban perhitungan dan pembayaran pajak bagi pemilik tanah atau bangunan itu yang pertama, jika transaksi dengan orang pribadi itu maka PPh akan disetor sendiri. Lalu yang kedua, yaitu melakukan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 dengan terlebih dahulu membuat kode billing. Lalu yang terakhir, melakukan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan aplikasi ESPT PPh. Nah, adapun penyetoran dan juga pelaporan pajak, di mana penyetoran di sini artinya penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto atau omset tertentu disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Lalu untuk pelaporan sendiri, itu paling lambat pada tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Nah, adapun kerangka konseptual dari TBP di sini, di mana berdasarkan analisis yang kami lakukan yaitu terkait dengan perusahaan PT Mimpi Cinta Sulf, di mana hal-hal yang kami analisis yaitu terkait dengan perhitungan dan juga pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 dan pembayaran dan juga pelaporan PPh final serta analisis PPh final di PT Mimpi Cinta Sulf. Nah, baik untuk materi selanjutnya dan juga metode penelitian itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai metode penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan pada PT Mimpi Cinta Surf yang terletak di Jalan Bypass Mararai, Banjar, Kertayasa. Dalam penelitian ini, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh final merupakan objek dalam penelitian. Pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan dengan dasar pengenaan dan tarif tertentu yang berbeda dengan skema perpajakan umum atas penghasilan yang diperoleh selama tahun berjalan. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 12 Desember 2024 hingga 19 Desember 2024. Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder diperoleh dari perusahaan dalam bentuk dokumen seperti bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, e-billing, dan bukti penerimaan negara. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara menghimpun dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Seperti dalam penelitian ini kami menggunakan bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, e-billing, dan bukti penerimaan negara. Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan secara rinci proses pengumpulan dan penyusunan data, kemudian menganalisis data tersebut. Metode ini memungkinkan semua data yang terkumpul menjadi bagian penting dalam menjawab permasalahan penelitian. Hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk laporan yang menggambarkan pengolahan data secara terperinci. Nah, adapun langkah-langkah dalam analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami mengumpulkan data dan informasi terkait pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Yang kedua, kami mempelajari dan mengkaji data serta informasi yang berkaitan dengan pajak penghasilan 4 ayat 2 atau PPh final. Yang ketiga, kami menguraikan proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Kemudian, kami menganalisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan tersebut berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dan yang terakhir, kami menarik kesimpulan dari hasil uraian dan analisis yang telah dilakukan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian dan juga pembahasan.
Nah, adapun yang pertama yaitu mengenai deskripsi objek penelitian. Jadi di sini PT Mimpi Cinta Surf merupakan perusahaan yang berlokasi di Badung, Bali, dan bergerak di bidang makanan dan juga minuman. Perusahaan ini memiliki konsep usaha yang serupa dengan restoran pada umumnya, dengan menyediakan berbagai pilihan makanan dan juga minuman untuk pelanggan. Di mana selain itu, PT Mimpi Cita Surf ini juga mengembangkan usahanya melalui penjualan produk retail seperti bahan makanan, pakaian, dan juga souvenir. Nah, PT Mimpi Cinta Surf ini juga memiliki sebuah aset yang berupa tanah yang kemudian disewakan oleh perusahaan, di mana aset berupa tanah inilah yang kemudian menjadi bahan analisis yang berkaitan dengan penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai deskripsi data penelitian. Adapun data penelitian yang kami gunakan untuk menganalisis PPh Pasal 4 Ayat 2 ini diantaranya yang pertama terkait dengan bukti potong atau pemungutan pajak penghasilan final Pasal 4 Ayat 2 dari PT Mimpi Cinta Surf untuk kategori yang pertama dan juga untuk yang kedua yaitu bukti pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan final Pasal 4 Ayat 2 PT Mimpi Cinta Surf yang kedua. Lalu ada bukti pembayaran pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan juga mengenai identitas transaksi pembayaran pajak atau e-billing. Baik, untuk materi selanjutnya dan juga pembahasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pembahasan yang pertama mengenai mekanisme penerapan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Mekanisme penerapan pajak penghasilan atau PPh Pasal 4 Ayat 2 mengatur tentang pemungutan pajak penghasilan final atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. PPh Pasal 4 Ayat 2 umumnya diterapkan pada penghasilan yang bersifat final, yang artinya pajak yang dipotong atas penghasilan tersebut merupakan pajak yang sudah final dan tidak dikenakan pajak lagi pada tingkat berikutnya. Nah, adapun mekanisme dari penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 di PT Mimpi Cinta Surf yang pertama, yaitu identifikasi penghasilan kenakan PPh final. Nah, PT Mimpi Cinta Surf pertama-tama mengidentifikasi jenis penghasilan yang terima atau dibayarkan, yang termasuk dalam ruang lingkup PPh final Pasal 4 Ayat 2. Penghasilan yang kenakan pajak final ini umumnya meliputi penghasilan atas jasa konstruksi, sewa, atau jenis penghasilan lainnya yang diatur dalam pasal tersebut. Dalam hal ini, penghasilan yang kenakan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu penghasilan atas sewa tanah atau bangunan. Yang kedua, pemotongan pajak penghasilan. Dalam hal ini, PT Mimpi Cinta Surf berperan sebagai pihak yang membayar penghasilan. Perusahaan wajib melakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh penerima jasa sesuai dengan tarif yang berlaku. Berdasarkan bukti potong yang telah dilampirkan, PT Mimpi Cinta Surf PT Mimpi Cinta Surf ini melakukan pemotongan pajak sebesar 2.500.000 yang merupakan 10% dari dasar pengenaan pajak sebesar 25 juta. Adapun jumlah tersebut didapatkan dari objek pajak persewaan tanah dan atau bumi bangunan. Yang ketiga yaitu penyetoran pajak. Setelah melakukan pemotongan pajak, PT Mimpi Cinta Surf wajib menyetorkan jumlah pajak yang telah dipotong ke negara. Penyertaan pajak tersebut dilakukan melalui bank yang ditunjuk atau sistem pembayaran elektronik, dengan batas waktu paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah terjadinya pemotongan. Kemudian yang keempat, pelaporan pajak. PT Mimpi Cinta Surf wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak yang telah dilakukan melalui surat pemberitahuan atau SPT masa PPh final. Laporan ini harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak secara bulanan dengan mencantumkan penghasilan yang dipotong pajaknya, beserta jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan. Laporan ini dilakukan secara tepat waktu untuk memastikan kewajiban perpajakan perusahaan dipenuhi dengan benar. Kemudian yang kelima, pajak final dan tidak ada perhitungan lanjutan. Nah, penghasilan yang dikenakan PPh final Pasal 4 Ayat 2 tidak dapat dikreditkan atau dilaporkan lagi dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Artinya, setelah pemotongan pajak dilakukan, penghasilan tersebut dianggap telah terhutang pajak dan tidak perlu dikenakan pajak lebih lanjut pada tingkat berikutnya. Dengan demikian, PT Mimpi Cinta Surf tidak perlu mengkreditkan atau melaporkan kembali pajak tersebut dalam SPT tahunan. Yang terakhir, ada kepatuhan dan pemantauan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, PT Mimpi Cinta Surf harus secara rutin memantau proses pemotongan, penyetoran, dan juga pelaporan pajak. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi sanksi administratif atau denda akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan.
Nah, adapun untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kesesuaian penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2, di mana berdasarkan hasil data dan juga bukti pemotongan serta pungutan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dari PT Mimpi Cinta SUF, itu menurut kelompok kami sudah sesuai dengan aturan PMK nomor 242 garing PMK 03 tahun 2014, di mana hal tersebut terkait dengan tata cara pembayaran dan juga penyetoran pajak final pasal 4 ayat 2. Nah, dalam hal ini, perusahaan telah melakukan output serta menghitung besaran pajak yang terutang dengan benar dan juga telah melakukan pembayaran serta menerbitkan bukti pembayaran pajak yang dilakukan secara online. Nah, adapun untuk yang pertama yaitu terkait dengan identitas pemotong atau pemungut. Dalam bukti pemotongan atau pungutan pajak yang dimiliki oleh PT Mimpi Cinta Surf, itu lengkap sudah berisi NPWP, nama dari pihak pemotong atau pemungut pajak, serta pihak yang diput-put, di mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Lalu yang kedua yaitu mengenai jenis dan objek pajaknya, di mana terkait dengan jenis atau objek pajak yang dipotong PPh final yaitu berkaitan dengan persewaan tanah dan bangunan. Hal tersebut termuat dalam bukti pemotongan dan juga pemungutan pajak PPh final pasal 4 ayat 2, dan objek yang tercantum adalah bukti pemotongan atau pemungutan pajak dari PT Mimpi Cinta Surf tersebut merupakan objek yang berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 4 ayat 2 poin D itu merupakan salah satu dari objek pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Nah, untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan tarif pajak yang tertera dalam bukti output, di mana tarif pajak yang berlaku untuk objek pajak atas sewa tanah dan bangunan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 UU HPP yaitu sebesar 10%. Di mana dalam hal bukti output dari PT Mimpi Cinta Soft itu sudah mencantumkan besaran tarif pajak yang sesuai yaitu sebesar 10%. Nah, adapun yang keempat yaitu terkait dengan masa pajak dan juga ketetapan waktu pembayaran pajak. Nah, dalam bukti pemotongan dan pungutan pajak perusahaan PT Mimpi Cinta Surf, itu diterangkan bahwa masa pajaknya yaitu bulan 10 tahun 2024, di mana pada bukti pembayaran pajak tertera bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran pajak pada tanggal 11 November tahun 2024, yang dalam hal ini menunjukkan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak mengalami keterlambatan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, itu pajak yang terutang wajib dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kesesuaian jumlah PPh final yang dipotong. Nah, dalam bukti potong yang tertera atau yang dilampirkan yaitu sebanyak 2 bukti potong, di mana dalam bukti potong itu diketahui bahwa dasar pengenaan pajaknya sebesar 25 juta setiap bukti potong, dan untuk tarif dari objek sewa atas tanah dan bangunan yaitu sebesar 10%, di mana untuk menghitung PPh finalnya yang terutang dari PT Mimpi Cita Suf ini dengan cara mengalihkan dengan tarif pajak yaitu sebesar 10%, sehingga diperoleh hasil 25 juta dikali dengan 25 juta dikali dengan 10% yaitu sebesar 2.500.000. Nah, karena dalam lampiran itu tertera 2 bukti potong sehingga pajak yang terutang untuk PPh finalnya yaitu sebesar 5 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan kesesuaian jumlah PPh final yang dibayar. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kami memperoleh sebanyak 2 bukti output atas sewa tanah dan juga bangunan. Nah, yang masing-masing jumlah pajak terutangnya untuk setiap bukti potong itu sejumlah 2,5 juta yang telah dihitung berdasarkan dasar pengenaan pajak yang tertera dalam bukti potong. Sehingga untuk pembayaran yang dilakukan perusahaan yaitu sebesar 5 juta. Sehingga benar dalam lampiran bukti pembayarannya itu sebesar 5 juta rupiah yang dilakukan secara online, di mana nominal 5 juta tersebut tercantum dalam gambar plat 3 terkait dengan bukti pembayaran dari PT Mimpi Cinta Surf. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai penyetoran pajak, di mana setelah dilakukan pembayaran pajak terutang oleh perusahaan PT Mimpi Cinta Surf, kemudian pihak perusahaan melakukan penyetoran pajak
kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dibuktikan dengan cetakan kode billing yang tertera dalam gambar 4.4 dalam hasil TBP, di mana kode billing ini mengindikasikan bahwa wajib pajak telah membuat identitas transaksi untuk pembayaran pajak tertentu melalui sistem elektronik. Nah, baik, untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak penerapan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 di PT Mimpi Cinta Surf. Jadi PT Mimpi Cinta Surf ini memiliki aset berupa tanah atau bangunan yang disewakan, sehingga penghasilan yang diperoleh dari aktivitas persewaan tersebut menjadi objek PPh final pasal 4 ayat 2. Oleh karena itu, meskipun kegiatan utama perusahaan ini tidak berkaitan langsung dengan jenis penghasilan yang dikenai PPh final, PT Mimpi Cinta Surf tetap berkewajiban untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan analisis di atas, analisis yang telah dilakukan, PT Mimpi Cinta Surf itu telah mematuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan menyadari kewajiban untuk membayar PPh final atas penghasilan dan penyewaan tanah atau bangunan, PT Mimpi Cinta Surf menunjukkan kesesuaian praktik bisnisnya dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Penghasilan yang diperoleh dari PT Mimpi Cinta Surf dari aktivitas penyewaan bangunan atau tanah memiliki dampak terhadap kondisi keuangan dan pengelolaan perpajakan perusahaan. Dengan dikenakannya tarif PPh final pasal 4 ayat 2, perusahaan mendapatkan kepastian mengenai besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar atas penghasilan dari aktivitas persewaan. Hal ini memudahkan perusahaan dalam merencanakan dan mengalokasikan dana untuk membayar pajak. Kewajiban untuk membayar PPh final harus dilakukan secara langsung pada saat transaksi dilakukan atau pada saat penghasilan diterima, sehingga dapat memberikan tantangan tersendiri dalam pengelolaan arus kas perusahaan. PT Mimpi Cinta Surf perlu memastikan bahwa pendapatan dari penyewaan bangunan cukup untuk menutup kewajiban pajak sekaligus menjaga kebutuhan operasional lainnya. Penerapan PPh final meningkatkan kredibilitas perusahaan dalam hal kepatuhan pajak. Dengan memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan atas penghasilan penyewaan atau tanah atau bangunan, PT Mimpi Cinta Surf menunjukkan komitmen untuk mendukung pembangunan nasional. Selanjutnya, yakni kesimpulan. Jadi, PT Mimpi Cinta Surf telah melaksanakan penerapan PPh final pasal 4 ayat 2 sesuai peraturan yang berlaku, mencakup identifikasi, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap aturan perpajakan di Indonesia. Penerapan ini sesuai dengan PMK nomor 242, PMK 03 2014 dan UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dengan tarif pajak sebesar 10% atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Meskipun memberikan kepastian kewajiban pajak, mekanisme ini menimbulkan tantangan dalam pengelolaan arus kas sehingga memerlukan manajemen keuangan yang baik. Penerapan PPh final juga meningkatkan kredibilitas dan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan. Selanjutnya yakni saran. PT Mimpi Cinta Surf disarankan untuk meningkatkan pengelolaan arus kas guna memastikan pemenuhan kewajiban pajak tepat waktu tanpa mengganggu operasional bisnis. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan perpajakan perusahaan penting dilakukan untuk menyesuaikan strategi dan dengan perubahan regulasi. Menggunakan konsultan pajak adalah merupakan salah satu cara PT Mimpi Cinta Surf untuk menyesuaikan strategi perpajakan. Selanjutnya, bagi penelitian selanjutnya dapat mendalami penerapan PPh final pasal 4 ayat 2 pada sektor usaha lain untuk membandingkan mekanisme penerapan dan dampaknya. Studi lebih lanjut juga dapat mengevaluasi perbandingan antara PPh final dan skema pajak progresif untuk memenuhi efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan pajak. Sekian presentasi mengenai Team Best Project dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.